Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaula Putri, NIM 64240118 dari kelas 643F17. Di sini saya akan mempresentasikan analisis saya dengan judul tipe dan gaya kepemimpinan pada organisasi Karang Taruna di F13 Kelurahan Tetangga. Baik, kepemimpinan itu memiliki suatu peran yang sangat penting dalam suatu organisasi, dalam mengarahkan, membimbing, dan memotivasi anggota organisasinya, terutama di organisasi Karang Taruna. Pemimpin ini tidak hanya bertugas mengatur kegiatan saja, tapi juga menumbuhkan kebersamaan, budaya sosial, dan komunikasi yang harmonis antar anggotanya. Dan setiap pemimpin itu juga memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda, seperti paternalistik, militeristik, karismatik, demokratis, dan liberal atau laissez-faire. Dan menurut Nasikatul Umatin, Marwiyah, dan Mutmainah 2022, itu dijelaskan bahwa kepemimpinan itu adalah suatu hal yang sangat mempengaruhi situasi, kondisi, serta motivasi kinerja orang yang berada di bawah kepemimpinannya. Oleh karena itu, penting dalam mengetahui gaya-gaya kepemimpinan yang digunakan oleh suatu organisasi. Tujuannya yaitu memberikan pemahaman mengenai tipe dan gaya kepemimpinan dalam suatu organisasi, menganalisis penerapannya, serta mengidentifikasi gaya kepemimpinan yang paling tepat dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan karakter anggotanya. Dan selain itu diharapkan juga dapat memberikan manfaat berupa tentang konsep kepemimpinan dalam organisasi dan memberikan gambaran mengenai gaya kepemimpinan yang mampu membangun kebersamaan serta meningkatkan kinerja anggota dan mendukung tercapainya tujuan organisasi secara efektif. Selanjutnya tentang konsep kepemimpinan. Sebelum masuk ke dalam materi, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu konsep dalam kepemimpinan. Jadi, kepemimpinan itu adalah kemampuan mempengaruhi dan mengarahkan anggota untuk mencapai tujuan bersama. Dan dalam praktiknya, pemimpin itu memiliki ruang lingkup yang cukup luas, seperti pengambilan keputusan, membangun komunikasi, dan menciptakan hubungan kerja yang baik antar anggota. Dan dalam organisasi, pemimpin itu harus memiliki paradigma yang memandang bahwa anggota itu sebagai mitra yang perlu diperdayakan. Jadi bukan hanya sekedar pengikut atau bawahannya saja. Dan filosofi kepemimpinan yang ideal itu seperti meningkatkan gotong royong, musyawarah, dan kepedulian sosial. Serta tujuan kepemimpinan sendiri itu juga membangun kerjasama, meningkatkan partisipasi anggotanya, dan mendorong tercapainya tujuan organisasi dengan efektif. Baik, selanjutnya dalam suatu kepemimpinan itu ada beberapa jenis kecerdasan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama itu ada kecerdasan finansial, yaitu kemampuan dalam mengelola keuangan secara efektif. Misalnya, pemimpin organisasi ini dapat mengatur dana kegiatan agar mencukupi seluruh kebutuhan tanpa mengurangi kualitas programnya. Yang kedua itu ada kecerdasan ekspresi, yaitu kemampuan dalam bertahan dan bersikap tenang dalam menghadapi suatu tekanan atau permasalahan, serta tantangan. Misalnya saat ada rencana kegiatannya ini mengalami kendala, biasanya tuh pemimpin akan bersikap tenang dan mencari solusi supaya kegiatan organisasinya itu tetap berjalan. Yang ketiga itu ada kecerdasan nalar, yaitu kemampuan dalam berpikir logis, analitis, dan rasional dalam mengambil suatu keputusan. Misalnya, ketua organisasi ini menganalisis hasil kegiatan yang sebelumnya untuk memperbaiki strategi pelaksanaan pada kegiatan yang berikutnya. Dan yang keempat itu ada kecerdasan spiritual, yaitu kemampuan dalam menjaga etika, kejujuran, tanggung jawab. Misalnya ini seorang pemimpin menolak menerima keuntungan untuk pribadinya dari suatu kegiatan. Karena si pemimpin ini itu sudah berpegang pada nilai kejujuran dan keadilan. Dan yang terakhir itu ada kecerdasan emosional spiritual, yaitu kemampuan pemimpin dalam mengelola emosi dan kesadaran spiritual, bersikap empati, dan membangun hubungan yang positif. Misalnya, pemimpin ini mampu menenangkan anggotanya yang sedang berselisih dan mengajak berkomunikasi yang baik serta
dapat bekerjasama kembali nantinya. Selanjutnya ada beberapa tipe kepemimpinan yang umum digunakan. Yang pertama itu ada tipe paternalistik, yaitu pemimpin yang bertindak seperti seorang ayah yang melindungi dan membimbing anggotanya dengan penuh perhatian. Dan biasanya tuh tipe ini sering mengambil keputusan sendiri dengan niat demi kebaikan anggotanya. Misalnya, pemimpin organisasi ini memberikan arahan atau nasihat secara rutin kepada anggotanya agar bisa bekerja dengan disiplin, namun tetap memperhatikan kesejahteraan anggotanya. Dan yang kedua itu ada tipe militeristis, yaitu pemimpin yang menekankan disiplinan, ketegasan, dan kepatuhan terhadap aturan. Misalnya, seorang pemimpin ini memberikan instruksi yang tegas dan memastikan anggotanya itu mengikuti jadwal serta aturan yang telah disepakati sebelumnya. Dan yang ketiga itu ada tipe karismatis, yaitu pemimpin yang memiliki daya tarik, wibawa, dan kemampuan dalam menginspirasi anggotanya. Dan biasanya tuh pemimpin ini tuh dijadikan teladan oleh anggotanya karena kepribadiannya tuh yang kuat. Misalnya, seorang pemimpin ini dapat memotivasi anggotanya untuk berpartisipasi aktif dalam suatu kegiatan sosial. Yang keempat itu ada tipe demokratis, yaitu pemimpin yang melibatkan anggotanya dalam pengambilan keputusan. Dan tipe ini tuh terbuka terhadap suatu kritik dan masukan dari anggotanya. Misalnya, ketua organisasi ini mengadakan rapat sebelum menentukan program kerja. Dan pemimpin ini selalu mendengarkan pendapat anggotanya dan mengambil keputusannya berdasarkan hasil musyawarah bersama. Dan yang terakhir itu ada tipe liberal atau laissez-faire, yaitu pemimpin yang memberikan kebebasan penuh kepada anggotanya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan cara masing-masing. Misalnya ini, ketua organisasi membiarkan anggotanya mengelola kegiatan sepenuhnya dan baru akan turun tangan jika ada kendala yang memang diperlukan keputusan penting. Baik, selanjutnya ada kepemimpinan pada organisasi. Di sini saya menggunakan objek yang dianalisis, yaitu organisasi pada Karang Taruna di RT 13 Kelurahan Panjang. Organisasi ini tipe kepemimpinan yang digunakan yaitu tipe demokratis. Karena pemimpin ini selalu melibatkan anggotanya dalam berdiskusi dan pengambilan keputusan. Serta pemimpin juga terbuka bagi anggotanya untuk menyampaikan ide, kritik, ataupun saran. Dan keputusannya itu biasanya itu diambil melakukan musyawarah. Dari segi ciri dan karakter, pemimpin Karang Taruna ini menunjukkan sikap yang terbuka, menghargai masukan yang diberikan oleh anggotanya, dan selalu berusaha untuk menciptakan suasana yang hangat di dalam organisasi. Budaya kerja organisasi Karang Taruna ini juga mengutamakan kerjasama, gotong royong, kepedulian sosial, dan tanggung jawab sosial. Dan pemimpin ini juga menjaga hubungan agar tetap harmonis dan membuka ruang diskusi. Teori kepemimpinan yang digunakan di organisasi ini itu ada 3. Yang pertama itu ada teori sifat, yaitu ketuanya dalam organisasi itu jujur, adil, dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Yang kedua itu ada teori perilaku, yaitu pemimpin ini tidak hanya mengatur dalam membagi tugas, tapi juga memberikan bimbingan dan dukungan kepada anggotanya. Dan yang terakhir itu ada teori situasional, yaitu pemimpin peka terhadap situasi darurat dalam pengambilan keputusan yang cepat dan tegas, tetapi tetap melibatkan anggotanya dalam memutuskan keputusannya. Selanjutnya ada peran kepemimpinan dalam organisasi Karang Taruna. Yang pertama itu dari sisi motivator, yaitu pemimpin memberikan dorongan dan semangat kepada anggotanya agar tetap aktif dalam kegiatannya, seperti memberikan arahan sebelum kegiatan dimulai dan memberikan penghargaan kepada anggota yang berprestasi. Kelebihan dari peran ini itu meningkatkan semangat anggota, menumbuhkan rasa memiliki terhadap organisasi, dan membangun kekompakan di antara anggotanya. Kekurangannya itu terkadang motivasi yang diberikan itu kurang konsisten, terlalu fokus pada hasil, dan enggak semua anggotanya itu merasakan perhatian yang sama. Solusinya itu bisa menggunakan teori transformasional. Pemimpin ini memberikan inspirasi atau visi bersamanya, menggunakan teori situasional yang membantu pemimpin dalam menyesuaikan cara motivasinya kepada anggotanya, dan menggunakan teori motivasi Harrisburg, yaitu memberikan penghargaan atau kesempatan berkembang bagi anggotanya. Selanjutnya itu dari sisi kemanusiaan.
Pemimpin ini juga memiliki sisi kemanusiaan seperti memahami kondisi emosional para anggotanya, seperti menunjukkan empati dalam setiap situasi. Kelebihan dari peran ini yaitu menciptakan suasana organisasi yang harmonis, meningkatkan kepercayaan, dan memperkuat rasa kekeluargaan. Dan kekurangannya itu jika ditunjukkan secara berlebihan ini dapat membuat anggotanya itu kurang disiplin, menurunkan kewibawaan, dan menimbulkan besar pilih kasih. Solusinya ini dapat menerapkan teori hubungan manusia, yaitu seperti memperkuat komunikasi anggotanya dan menggunakan teori situasional, yaitu menyeimbangkan antara empati dan ketegasan sesuai dengan situasi, dan menggunakan teori transformasional, yaitu yang menumbuhkan rasa saling percaya antar anggota. Selanjutnya, pemimpin memastikan tugas tim berjalan dengan baik melalui pembagian kerja yang jelas, adil, dan evaluasi rutin terhadap hasil kerja tim. Kelebihan dari peran ini yaitu kegiatan organisasinya berjalan lebih terarah, anggotanya memahami tanggung jawabnya masing-masing, dan tujuan organisasi tercapai tepat waktu. Kekurangannya, pemimpin ini terlalu fokus pada hasil akhir dan kurang memperhatikan kesejahteraan anggotanya, serta kurangnya komunikasi dan empati terhadap tim. Solusinya itu dapat menggunakan teori pelaku, yaitu menyeimbangkan tugas dan hubungan dengan anggota. Terus menggunakan teori jalur dan tujuan, yaitu yang membantu pemimpin dalam mencapai tujuan dengan memperjelas peran dan memberikan dukungan. Dan menggunakan teori ketergantungan, yaitu menyesuaikan gaya kepemimpinannya agar tim itu tetap produktif dan harmonis. Selanjutnya, mengolah konflik. Pemimpin ini harus menjadi penengah saat terjadinya perselisihan dan membuka ruang diskusi untuk mencari solusi, serta menjaga komunikasi tetap terbuka. Kelebihan dari peran ini yaitu dapat menjaga stabilitas organisasi, menghindari perpecahan, dan menumbuhkan sikap saling menghargai antar anggota. Kekurangannya ini, jika tidak berhati-hati, pemimpin dapat dianggap memihak salah satu pihak yang terlibat dalam suatu konflik. Dan proses penyelesaiannya itu memakan waktu yang lama, karena kan pemimpin berusaha untuk mendengarkan semua pendapat anggotanya. Dan jika terlalu lama akan menjadikan suasana kerja ini akan menjadi tegang. Solusinya, pemimpin itu dapat menerapkan teori penyelesaian konflik yang mengelola konfliknya itu menggunakan komunikasi yang terbuka dan menggunakan teori demokratis, yaitu yang melibatkan semua pihak dalam penyelesaian konflik, dan menggunakan teori kecerdasan emosional yang membantu pemimpin dalam mengendalikan emosinya. Yang terakhir, pemimpin menumbuhkan semangat tim dengan menciptakan suasana kerja yang positif, seperti mengadakan kegiatan pelatihan bersama, memberikan penghargaan atas kerja keras anggota, dan menciptakan suasana kerja yang menyenangkan. Kelebihan dari peran ini itu, tim menjadi lebih kompak, produktivitas anggotanya itu meningkat, dan munculnya loyalitas terhadap organisasi. Kekurangannya itu semangat tim dapat menurun apabila kegiatannya itu kurang inovatif, kurangnya perhatian anggota yang pasif, dan minimnya penghargaan terhadap kerja keras anggota. Solusinya itu pemimpin dapat menggunakan teori transformasional yang membuka semangat organisasinya melalui teladan dan visi bersama, menggunakan teori partisipatif, yaitu yang melibatkan semua anggotanya dalam pengambilan keputusan, dan menggunakan teori motivasi Herzberg, yaitu pemimpin ini dapat memberikan penghargaan, tanggung jawab, dan kesempatan untuk berkembang bagi anggotanya supaya tetap semangat dalam bekerja. Baik, di sini ada struktur organisasi pada karakternya, itu terdiri dari ketua yang memimpin dan menjadi penanggung jawab utama dalam organisasi. Yang kedua ada wakil ketua yang membantu ketua dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga ada sekretaris yang mengurus administrasi dan menyusun laporan kegiatan. Dan yang keempat ada bendahara yang mengolah keuangan serta mencatat dan membuat laporan keuangan. Struktur ini membantu pembagian tugas agar berjalan lebih teratur dan efisien. Baik, dapat disimpulkan bahwa organisasi di Karang Taruna R13 Kelautan Panjang menggunakan gaya kepemimpinan demokratis karena pemimpin sangat terbuka terhadap anggotanya dan menggunakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Peran pemimpin juga berjalan cukup efektif, namun memang perlu ditingkatkan pada kemampuan komunikasinya dan inovasi terhadap kegiatannya, serta diharapkan kerjasama dengan masyarakat dan keaktifan anggota
menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam keberhasilan suatu organisasi. Baik, sekian presentasi yang saya sampaikan tentang tipe dan gaya kepemimpinan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.